Jadi semoga kita yang dianugerahi dan diamanati oleh Allah telinga dan pendengarannya, menggunakan telinga dan pendengarannya ini kepada sesuatu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terutama mendengarkan kata-kata yang bagus dan mendengarkan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalamnya ulama. Semua itu kita gunakan sebagai bukti tanda syukur kita kepada nikmat telinga yang diberiakan dan diamanatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Termasuk pada malam hari ini kita hadir di sini mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Itu pun adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan telinga mendengarkan akan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, kata-kata yang bermanfaat. Nah, semoga nantinya di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan kepada kita kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan kepada kita kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendengarkan kalam orang-orang saleh. Karena tidak ada kenikmatan yang luar biasa selain daripada ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ridhanya Allah itu nampak dan bertajalli di dalam surga dan segala isi-isinya. Orang yang dimasukkan ke dalam surga dan diberi kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa adalah tanda dan alamat Allah ridha kepada dirinya. Dan orang yang diberi oleh Allah surga di dalam dunia, yaitu rasa senang, rasa tenang dengan sebab bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun adalah tanda Allah ridha kepada seseorang itu. Nah, semoga dengan kita mendengarkan kalamnya ulama, mendengarkan kalamnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar akan kalam Al-Quran, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hati kita tenang, hati kita senang, yaitu kita menyukuri, kita merasa bahwa betapa besar nikmat yang Allah kasih kepada kita. Artinya kita dilihatakan, ada aja sekalinya nikmat Allah Ta'ala itu yang selama ini mungkin kita tertutup melihat adanya nikmat tersebut. Bahkan yang terasa dan yang kita pikirkan adalah bala dan musibah setiap saat dan waktu. Bahkan terasa oleh kita bala dan musibah itu bertambah dan bertambah, hingga kita tidak bisa mengamalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan pertolongan dan rahmatnya Allah Ta'ala, Allah bukakan pikiran kita, Allah bukakan mata hati kita, melihat dan merasa ada sebenarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melihat dan merasa tadi, lalu kita kawa mengamalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlahirlah rasa senang, terlahirlah rasa nyaman di dalam hati, dan itu adalah surga yang dikasih oleh Allah kepada kita. Orang yang sudah masuk di dalam surga dunia adalah tanda akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga akhirat. Maka dari karena itu, jangan pernah terdinding dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak. Rasulullah Nabi kita, orang yang menjadi pemimpin kita dan ikutan kita semua, telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hanya memikirkan nikmat, hanya menyebut-nyebut nikmat, hanya mengingat-ingat nikmat, hanya merasa-rasa ada nikmat. Maka dengan sebab itu fahaddits, sering-sering bercerita, sering-sering berkisah, sering-sering kita mengatakan bahwa nikmat Allah itu banyak.
nikmat Allah lawan diriku ini, nikmat Allah lawan diriku ini, nikmat Allah lawan diriku ini, agar tidak ada waktu bagi kita mengingatkan bala dan musibah, walaupun bala musibah itu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Di antaranya alam nasyrah laka sadrak, bahwa telah dibukakannya dada kita, dimasukkan oleh Allah kita ke dalam agama selamat, yaitu agama Islam. Diberikan kita jaminan surga, yaitu beriman, dan diberikan kita tambahan nikmat, yaitu amal ibadah dan kebaikan-kebaikan. Dan lagi ditambah lagi macam-macam anugerah dunia yang membantu kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'na 'anka wizrak ay wizra ummatik. Allah pun telah menyatakan telah dihapus dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anqadha dhahrak, itu yang jadi pikiran Nabi siang dan malam, itu yang nanti akan diucapkan Nabi ketika beliau bangkit dari kubur, ketika beliau nanti ditanya oleh Allah, bahkan ketika beliau lahir ke dunia. Ummati, ummati, umat ulun ya Allah, umat ulun ya Allah. Katanya Allah ketika Isra dan Mi'raj, Allah pun melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah telah berkata kepada kekasihnya, ummatuka ummatun marhumah laisa lahum adzabun fil akhirah. Nabi pun lalu ngomong kepada umatnya, ummati ummatun marhumah laisa lahum adzabun fil akhirah. Umatku umat yang disayangi benar oleh Allah dan dipuji-puji oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat. Tidak diizinkan umat lain masuk ke dalam surga sebelum selesai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dosa-dosa umat Nabi Muhammad itu berkat Rasulullah, berkat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Allah ampuni dan Allah hapus. Ummati ummatun marhumah laisa lahum adzabun fil akhirah. Wa rafa'na laka dzikrak. Nabi kita yang luar biasa ini sungguh punya kedudukan yang sangat amat mulia di hadrah Allah. Tidak disebut nama Allah kecuali disertai dengan nama Nabi kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat syahadat sebagai tanda orang kafir masuk agama Islam tidak akan disebut dan tidak akan diterima dengan hanya satu kata, asyhadu alla ilaha illallah, tanpa menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dari karena itu, mari sama-sama kita memikirkan, mari sama-sama kita mengingat, mari sama-sama kita merasa-rasa akan nikmat Allah itu banyak.